pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Kemendikbudristek bersama dengan Bako Humas gelar sosialisasi peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 46 tahun 2023. Melalui kegiatan ini, Kemendikbudristek bersama dengan Bako Humas bersinergi untuk bersama menyuarakan lingkungan pendidikan yang berkualitas serta dapat mencegah dan menangani kekerasan di lingkungan pendidikan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi bersinergi dengan Badan Koordinasi Kehumasan gelar forum tematik Pendidikan Berkualitas Tanpa Kekerasan melalui Permendikbudristek PPKSP. Dihadiri oleh 103 peserta anggota Bako Humas dan stakeholder terkait, acara ini diusung untuk meningkatkan pemahaman mengenai Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Melalui kegiatan ini, Kemendikbudristek bersama dengan Bako Humas bersinergi untuk bersama menyuarakan lingkungan pendidikan yang berkualitas, serta mencegah dan menangani kekerasan di sekolah maupun perguruan tinggi. Direktur Jenderal Usman Kansong menyatakan bahwa terciptanya lingkungan pendidikan yang baik akan berkontribusi besar pada terbentuknya generasi emas guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Kita perlu mensosialisasikan ini, ya minimal di sekolah-sekolah, syukur-syukur bisa kita lebih luas lagi ke seluruh masyarakat. Nah, kita bisa membentuk lingkungan satuan pendidikan yang bebas dari kekerasan atau merdeka dari kekerasan, supaya nanti generasi yang terbentuk, generasi masa depan yang tentu saja adalah generasi yang santun, ya generasi yang toleran, ya generasi yang menghargai orang lain. Ya, dan kita dengan demikian bisa memetik bonus demografi di tahun 2030 dan Indonesia Emas 2045. Karena kita tidak mungkin mencapai bonus demografi ataupun Indonesia Emas 2045 kalau generasi kita adalah generasi yang gemar melakukan kekerasan atau korban kekerasan. Permendikbudristek PPKSP menjadi bagian penting dalam memenuhi amanat undang-undang dan peraturan pemerintah yang bertujuan untuk melindungi peserta didik mendapatkan pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Sedangkan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, peraturan ini mendapatkan perlindungan dalam bekerja. Staf ahli Mendikbudristek bidang hubungan kelembagaan dan masyarakat mengungkapkan, Permendikbudristek PPKSP menghilangkan area abu-abu dengan memberi definisi yang jelas untuk membedakan bentuk kekerasan. Selain mengatur tindakan kekerasan, Permendikbudristek ini memastikan tidak adanya kebijakan yang berpotensi menimbulkan kekerasan di satuan pendidikan. Definisi di Permendikbud nomor 46 ini saya kira lebih jelas, lebih detail, dan lebih tegas. Apa saja yang dimaksud dengan kekerasan, intoleransi, dan perundungan. Jadi kalau sebelumnya tuh masih sedikit, bukan sedikit ya, lebih normatif, lebih abu-abu, cenderung bersayap dan menimbulkan multitafsir. Kalau ini lebih detail, lebih jelas. Apalagi nanti akan kita susun dan sudah ada ya, mungkin cuma belum disosialisasikan, yaitu adalah juknis. Apa yang harus dilakukan oleh Satgas dan tim PPKS. Di kesempatan yang sama, Adlin Sila juga mengapresiasi kegiatan ini sebagai sinergitas bersama dalam upaya percepatan implementasi Permendikbudristek PPKSP untuk menciptakan generasi muda berbukti pekerti luhur tanpa kekerasan. Jadi kita boleh menganggap ini sudah darurat, sehingga perlu segera kita untuk menyampaikan ke masyarakat. Dan saya kira forum ini adalah forum yang sangat tepat, karena tanpa koordinasi atau sinergitas dengan Humas, saya kira Permendikbud ini hanya akan berhenti pada tataran peraturan saja. Jadi kita lebih fokus pada bagaimana pada tataran implementatif Permendikbud ini bisa segera kita implementasikan, dan forum Bako Humas inilah saya kira forum yang sangat tepat saya kira untuk melakukan itu.
Dan pemirsa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan atau PPKSP. Hal yang melatar belakangi diterbitkannya Permendikbudristek tersebut adalah maraknya kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan, bahkan antar satuan pendidikan. Lantas perubahan apa yang diharapkan dengan adanya PPKSP tersebut? Kita telah terhubung bersama dengan PLT Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek dengan Bapak Anang Ristanto. Selamat malam Pak Anang, Assalamualaikum. Selamat malam Mbak Bilkis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Anang, dengan diterbitkannya Peraturan Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023 yang sebelumnya menggantikan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015, sebetulnya misi perubahan apa yang terkandung dalam Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tersebut, Pak Anang? Terima kasih Mbak Bilkis atas pertanyaannya. Misi dari Permendikbudristek tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan, bahwa hal ini kami latar belakangi bahwa berbagai data dan survei menunjukkan bahwa saat ini Indonesia dalam kondisi darurat kekerasan terhadap anak. Nah, di mana berdasarkan hasil asesmen nasional tahun 2022 sebanyak 34,51% peserta didik atau 1 dari 3 peserta didik berpotensi mengalami kekerasan seksual, sebanyak 26,9% peserta didik atau 1 dari 4 peserta didik berpotensi mengalami hukuman fisik, dan sebanyak 36,31 peserta didik atau 1 dari 3 peserta didik berpotensi mengalami perundungan. Dan data tersebut sejalan juga dengan temuan berbagai lembaga yang melakukan riset mengenai kekerasan pada anak. Selain itu, Permendikbudristek PPKSP ini juga hadir untuk melindungi peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta turut melindungi pendidik dan tenaga kependidikan dalam menjalankan profesinya. Permendikbudristek PPKSP ini juga mengoptimalkan mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang sebelumnya juga sudah diatur melalui Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015. Beberapa hal yang baru yang diatur dalam Permendikbudristek ini lebih detail, yaitu yang pertama yaitu pihak-pihak yang menjadi sasaran Permendikbud PPKSP, yang kedua yaitu definisi dan bentuk-bentuk kekerasan, yang ketiga juga diatur pembentukan tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau TPPK dan satuan tugas, dan yang keempat yaitu syarat dan tugas tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau TPPK, yang kelima yaitu mekanisme dan alur penanganan kekerasan, dan yang keenam yaitu hak saksi, korban, dan juga pelapor, dan yang terakhir yaitu kami mengatur pendataan penanganan kekerasan yang mendukung perencanaan berbasis data. Mungkin itu Mbak Kabila. Baik, dengan diterbitkannya PPKSP nomor 46 tersebut memang diharapkan bisa dapat mengoptimalkan mekanisme penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, dan tentunya juga ini untuk melindungi baik peserta didik dan juga tenaga pendidik. Dan saat ini berdasarkan data yang sudah dijabarkan Pak Anang, Indonesia darurat kekerasan ini ibaratkan 1 dari 3 peserta didik yang berpotensi untuk mengalami kekerasan seksual dan perundungan, begitu ya Pak Anang. Pak Anang, dengan adanya peraturan ini apakah berarti hanya melindungi korban saja, atau juga ini bisa untuk melindungi para pelaku dan juga saksi dan juga sebagainya, atau seperti apa Pak gambarannya? Ya, jadi untuk PPKSP ini juga tentu ya kita juga melindungi saksi dan juga korban. Jadi kita tidak publis sehingga data-data individu ini menjadi bahan kami untuk menindaklanjuti laporan-laporan yang masuk baik melalui Kemendikbudristek maupun pemerintah daerah setempat.
Dan mungkin perlu kami sampaikan bahwa bentuk kekerasan tersebut juga bermacam-macam ya yang diatur dalam Permendikbud PPKSP ini, antara lain yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi, dan juga intoleransi. Terus selain itu juga kebijakan yang mengandung kekerasan ini juga sangat kita perhatikan, terus dan juga bentuk kekerasan lainnya. Dan kekerasan tersebut juga yang kita atur adalah kekerasan yang dilakukan secara fisik, verbal, nonverbal, dan atau juga kekerasan yang melalui media informasi, baik itu media sosial atau media yang lainnya gitu. Ini adalah hal-hal yang kami atur dalam peraturan Kemendikbudristek tersebut. Baik, sehingga peraturan ini mengatur secara menyeluruh begitu ya Pak, terkait dengan kekerasan yang mungkin saja terjadi sebagai kekerasan seksual maupun fisik, hingga media informasi, kemudian juga diskriminasi dan intoleransi. Sebelumnya Pak Anang juga telah menyebutkan terkait tim pencegahan dan penanganan kekerasan ya Pak ya. Ini apakah sudah berlangsung berapa lama dan sejauh ini perkembangan pasca implementasi tim satuan tersebut seperti apa Pak Anang? Ya, saat ini ya 2 bulan setelah peluncuran Permendikbud PPKS, sebanyak 16% satuan pendidikan telah membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan dan melaporkannya kepada Kemendikbudristek melalui aplikasi Dapodik atau Data Pokok Pendidikan. Kami juga menghimbau satuan pendidikan agar segera membentuk dan juga berembuk dengan komite sekolah dan membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan yang anggotanya ini diatur secara gassal, minimal 3 orang yang terdiri dari guru dan juga orang tua atau wali murid. Selain itu, kami juga menghimbau kepada pemerintah daerah agar segera membentuk satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan usulan dari Dinas Pendidikan. Jadi saat ini ada memang beberapa dinas atau Pemda belum membentuk Satgas ini. Kami sangat mendukung ini dan mendorong ini agar Satgas ini juga segera dibentuk. Dan juga kami dalam hal ini selalu juga bekerja sama dengan masyarakat ya, tidak hanya dinas-dinas pendidikan atau yang terkait. Tentu kami juga bekerja sama dengan seluruh stakeholder untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Dan data terkait tim dan juga Satgas pencegahan dan penanganan kekerasan dapat juga dilihat dalam laman kita, yaitu dalam referensi.data.kemdikbud.go.id. Mungkin itu Mbak. Silakan. Baik, semenjak 2 bulan sejak diterbitkan peraturan tersebut, ini 16% sudah membuat tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Dan adapun syarat untuk pembentukan tim tersebut ini minimal 3 orang dengan terdiri dari tim pendidik dan juga masyarakat sekitar begitu ya Pak, guru maupun orang-orang yang ada di sekitar. Kemudian Pak, progres dalam skala nasional maupun skala daerah ini bagaimana proses dari pembentukan tim pencegahan dan penanganan kekerasan tersebut? Apakah ada beberapa kendala begitu mungkin Pak dengan adanya peraturan ini untuk membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan tersebut dalam skala nasional dan daerah ini seperti apa Pak? Ya, dalam skala nasional dan daerah tentu ada beberapa permasalahan yang ditemui di lapangan. Namun dalam hal ini kami selalu koordinasi erat dengan pemerintah daerah dan kami juga selalu melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan, tidak hanya kepada dinas-dinas saja, bahkan pada hari ini kami juga sedang melakukan bako humas dengan rekan-rekan humas-humas kementerian lembaga, TNI Polri dan juga humas pemerintah daerah. Jadi pengawasan melalui pemantauan dan juga evaluasi terus dilakukan oleh pihak-pihak terkait yang mempunyai kewenangan, dan selain itu pengawasan juga dilakukan oleh masyarakat sehingga dapat dilakukan penelusuran bila mana terdapat pengaduan yang disertai bukti oleh pihak-pihak yang berwenang.
Baik, koordinasi erat dengan pemerintah daerah terus dilakukan, sosialisasi, pemantauan hingga evaluasi ini terus digencarkan oleh Kemendikbudristek untuk terus dapat menangani kekerasan yang ada di sekolah ini. Terkait dengan tindak lanjut setelah adanya pelaporan yang telah diajukan oleh tim tersebut begitu Pak Anang misalnya. Lantas apa tahap selanjutnya dari tindakan setelah adanya pelaporan itu Pak Anang? Dari laporan itu tentu kami di pusat pun ya, Kemendikbudristek juga mempunyai tim, tentu pengaduan-pengaduan yang sudah masuk kepada kami verifikasi dan kami lakukan investigasi di mana kejadian-kejadian kekerasan terjadi di satuan pendidikan. Dalam hal ini kami juga selalu koordinasi erat dengan lembaga-lembaga yang juga berkonsentrasi atau fokusnya dalam menangani kekerasan-kekerasan yang terjadi kepada anak, yang juga mereka juga tentu punya konsentrasi terhadap itu, dan hal ini untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi peserta didik dan juga bagi seluruh warga satuan pendidikan. Ya. Dapat disimpulkan berarti pengaduan yang telah masuk ini begitu ya Pak, telah masuk ini kemudian diverifikasi, kemudian dilakukan investigasi kebenaran dari pengaduan tersebut dan mengajak instansi terkait untuk dapat memecahkan dengan adanya penanganan dan juga pengaduan tersebut. Secara nasional Pak Anang, instansi kementerian atau lembaga terkait mana saja yang bekerja sama dengan Kemendikbudristek untuk bisa menangani pencegahan dan juga pengelolaan kekerasan yang ada di sekolah ini Pak? Ya. Tentu kami kemarin di bulan Agustus kemarin kami juga telah meluncurkan Permendikbud ini, dan kami juga sudah melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan berbagai kementerian dan lembaga. Ada 8 kementerian dan lembaga yang kami ajak untuk melakukan ini atau mengimplementasikan Permendikbud ini, diantaranya yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian PPA, Kementerian Agama, dan juga Komisi Perlindungan Anak. Ini kami ajak kolaborasi, dan kami juga melibatkan berbagai lembaga-lembaga masyarakat ya tentunya ya, yang juga mendukung dan membantu kami dalam mengimplementasikan Permendikbudristek ini. Karena dengan 8 kementerian lembaga yang saat ini kami ajak untuk kolaborasi pun kami rasa ini juga masih kurang, Mbak Sabila. Tentu yang utama adalah masyarakat juga harus ikut serta mendukung terkait dengan implementasi Permendikbudristek tentang PPKSP ini. Baik, ternyata masyarakat ini memiliki peran penting yang besar begitu ya Pak untuk dapat bersama-sama mencegah dan juga menangani kekerasan yang ada di satuan pendidikan. Terakhir Pak Anang, seringkali memang dalam suatu kasus ditemukan bahwa institusi pendidikan ini terdapat kepentingan untuk menjaga nama baik sekolah mereka. Nah, sehingga ini juga ada kemungkinan terjadi adanya fenomena gunung es begitu Pak, atau tindakan kekerasan di dalam lingkungan satuan pendidikan. Lantas apa upaya yang dilakukan Kemendikbudristek agar hal ini tidak terulang kembali? Ya. Saya rasa yang pertama adalah kami selalu mendorong sosialisasi kepada sekolah, Pemda, dan juga masyarakat terkait dengan Permendikbudristek ini, khususnya untuk pencegahan dan juga penanganannya. Nah, di samping itu kami juga selalu melakukan selain koordinasi, kami juga melakukan konsultasi, dan juga kami selalu bergandengan tangan dengan lembaga-lembaga masyarakat sehingga semuanya bisa memahami akan peraturan ini. Dan di samping itu memang tadi yang disampaikan Mbak bahwa ini adalah salah satu gunung es. Nah, ini dengan hadirnya Permendikbud ini tentu ini adalah salah satu upaya kami juga untuk mengatasi, mencegah agar kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan ini juga berkurang, dan harapan kami masyarakat juga semakin berani untuk melaporkan kekerasan-kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan sehingga sekolah bisa menjadi lebih aman, nyaman, sehingga dalam rangka mendukung pencapaian pendidikan yang unggul,
menuju generasi 4 2045 ini tentu ini dapat tercapai. Baik, diharapkan memang masyarakat ini menjadi pelapor atas adanya dugaan kekerasan dan juga berperan sebagai pelindung dan juga mencegah kekerasan yang ada di satuan lingkungan pendidikan, dan diharapkan memang peraturan PPKSP tersebut nomor 46 tahun 2023 hadir untuk melindungi para peserta didik, baik pendidik, tenaga kependidikan serta warga satuan pendidikan lainnya untuk dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, berkebinekaan dan aman bagi semua. Begitu ya Pak Anang? Baik, terima kasih Pak Anang Ristanto selaku PLT Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek yang telah bergabung pada Kominfo Newsroom hari ini. Terima kasih banyak Pak Anang, selamat melanjutkan aktivitas, salam sehat selalu. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Dan pemirsa, kami akan hadir dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.